Atta Halilintar gitu datang dengan lagunya Ziggy Zaga gitu. Lo keganggu nggak sih maksud gua? Oh enggak dong, orang Atanya langsung nelfon gua kok. Gua Langsung nelfon lu? Iya pakai nama lu buat judul lagu gue silakan. Siap. Agak deh. Kembali lagi di YouTube channel Home Skincare, masih bersama gua Rian sebagai kreatif di sini, dan sekarang gua ditemenin oleh partner gua yang sangat cool sejagat raya ini bernama Andre sebagai junior kreatif. Oh ya, dan kita hari ini kedatangan tamu spesial Bang Eka Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Masih sama Superman is Dead? Oh itu Eka. Masih. Eka Rosa ya. Sekarang sibuk apa Bang? Sekarang sih kemarin baru rilis album. Oh iya kemarin ya preambula itu ya? Si The Burners kan? Iya, itu singlenya, tapi albumnya Era Agresor juga bulan Desember tahun lalu. Terus, iya. Lo directing sendiri ya? Apa tuh? Lo yang ngedirect ya? Klipnya ya, Iya. klipnya. Terus lagi bergerak di bidang entrepreneur, kayak Haum juga nih. Oh asik. Tapi gue bidangnya di digital product aset gitu lah. Oh, Iya. gitu Bang. Yang itu bukan sih Bang Discuss Media itu ya? Oh, kalau itu kan media, channel. Tapi ini gue lagi bikin mobile application buat musisi dan musik antusias lah. Wadah jatuhnya Bang ya. Iya, kalau aplikasinya ngomongin tentang gimana tools itu ngebantu aktivitasnya dia gitu kan. Oh, oke. Ini buat musisi dan pecinta musik secara umum lah gitu. Sama bikin lagi develop produk furniture gitu. Oh, oke Bang. Tapi itu maksudnya lo udah masih kerja kantoran nggak sih Bang? Oh, kebetulan status gue OTG lagi sekarang. Oh gitu. Orang tanpa gaji. Tapi ngegaji dong. Udah pasti ngegaji dong. Ya entrepreneur. diputar-putar aja duitnya. Tapi gue penasaran deh Bang, maksud gue nama Eka Anas tuh nama panggung lo apa emang nama dari lahir? Nama dikasih ibu bapak sih sebenarnya. Anas tuh Anas tuh dari ibu bapak gua ceritanya mau memulai membuat klan sendiri. Klan sendiri. Namanya Anas, ANNASH gitu kan, Andi dan Nas Hindasa gitu. Andi Swandi dan Nas Hindasa, jadi digabungin sama dia berdua. So asik gitu berdua cewek. Akhirnya dijadiin nama keluarga. Jadi keren ya. Iya. Sama itu ya Bang Ruli juga kan ya, itu maksudnya lo almarhum juga, gua ya. terus ada yang paling kecil juga Lucky namanya. Oh, oke. Tapi lo dulu kan sempat di agensi ya Bang ya? Lama di agensi, belum di sempet agensi ya? lagi. Oh iya. Tua di agensi gue. Salaman dulu Bang. Kayak. Sama senior. Iya. Salaman dulu kita sama senior. Gue masih apa? Tapi Gue masih apa? Sini sama gue dah. lo agensi ini penyalur. Enggak, dia agensi perkebunan Bang. Waduh. Mau penyalur ini pijet plus. Lo tuh sempat kuliah di Australia kalau nggak salah ya? Iya. Itu ngambil majornya desain tuh gimana Bang? Seni murni waktu itu ngambil. Oh, seni murni malah? Iya. Apa Lukis. tuh? Lukis gue dulu. Kalau di sini dibilangnya lukis masuk ke desain itu murtad. Wah. Iya benar-benar tuh. Kenapa maksud gue dari lukis kok lo bisa tiba-tiba ngerambah ke digital, apa ke desain lah gitu, bukan digital sih. Ini berarti ngomong waktu setelah lulus ya. Setelah lulus, gue tuh balik lagi ke Jakarta tahun 2002 tuh. Terus gue dengan harapan bisa meneruskan karir seni gue di sana gitu. Karena gue di waktu itu terakhir kuliah, di tahun terakhir itu udah hidup sebagai musisi, sebagai seniman gitu. Karena udah sering pameran, udah terima kerja komisian gitu. Terus pameran juga yang kayak gue tuh kayak kalau belum dibuka aja exhibitionnya tuh udah laku duluan gitu. Gue dulu sampai kayak portfolio gue print, gue taruh di map folder gitu, datang ke galeri gue udah kayak orang ngelamar kerja. Oh, door to door gitu ya? Iya, kayak saya mau bikin pameran gini, terus gue dulu proposal gitu ya Bang? Ya portfolionya lah, di print gitu kan. Terus kerjaan gue kan dulu masih yang namanya juga anak muda, jadi yang topiknya masih kayak yang pornografi, seks, kekerasan kayak gitu kan. Gila gue, waduh nggak bisa nih mas katanya. Tidak lama. Operatornya nggak bisa di sini nih. Gue pakai gali Cemara waktu itu kemana di Kemang gitu kan, gila. Udah orang gila gue. Cemara. yang di Menteng tuh kan. Terus, waduh nggak diterima gitu. Terus
aduh gimana ya, akhirnya nganggur, malah ngeband, kejeblosnya gitu kan sama teman-teman Brandas. Tapi ternyata yang terbuka kesempatan berkarir dan juga dikasih reward salary yang lumayan, itu di iklan. Kalau lo punya dorongan berkesenian ya, kalau dari punya ya gimana, ada skill kreatif gitu, maksudnya dari jurusan desain atau dari jurusan seni, ternyata larinya ke area itu, either di production-nya, di periklanannya, di PH-nya, etc. gitu lah. Jadinya ternyata di sini tuh gue ada beberapa teman yang ngarahin ke sana juga gitu. Lo coba aja di agensi nih, apa sih lo ininya, gue ngelukis, gue bilang apa, gambar. Akhirnya jadi storyboard artist dulu, visualizer. Visualizer. Udah tuh bikin storyboard dari situ mulainya. Di tahun 2002 di Ogilvy and Mathers, inget gue. Iklan pertama iklan rokok, jadi sebut mereknya lah ya. Gitu. Iklan rokok tuh dulu. Terus cuma bekerja gitu aja, langsung dapet kayak fee pertama gue tuh 6 juta. Lumayan. Di tahun itu. Kaget gue, anjir, gede ya gue. Bikin iklan 60 second. Berapa frame gitu kan, mereka minta color lagi, dan gue dulu nggak ngerti Photoshop apa gimana, jadi beneran pakai pensil gitu kan, pensil warna gitu, diiniin, terus suka ininya orang agensinya, keluarlah budget itu, wah gue langsung hijau mata. Iyalah. Ternyata ya gitu, akhirnya karena sering bolak-balik di apa namanya, jadi visualizer, akhirnya direkrut jadi pegawai tetap situ, dan gue nyadar kalau mesti belajar grafik desain nih, nggak bisa gue cuma manual, ya orat-orat aja gitu. Ya, ambil kursus Photoshop, Illustrator, dan mulai di situ bergulir jadi graphic designer. Awalnya dari situ ya? Iya. Berarti emang gue pikir tuh lo kuliahnya tuh udah desain gitu loh, Bang. Enggak. Tapi malah dari dulu mau ke musik malah. Malah ke musik? Mau ke musik, mau sound engineer gue. Karena dulu nggak ada sound engineer bagus di Indonesia. Iya, masih dikit lah ya. Kalaupun ada, udah punya major label gede gitu. Cuma nggak keterima karena nggak bisa baca not balok. Oh gitu? Persyaratannya mesti bisa baca komposisi. Susah juga Bang ya. Tapi berarti lo pas era-era nganggur itu kan lo tadi bilang bikin The Brandals tuh ya? The Brandals tuh dari teman-teman mana sih Bang? Sebenarnya tuh teman adik gua sih, itu teman-teman Ruli. Almarhum dulu ya. Junior kita lah dulu, kita di komunitas gitu kan, namanya Young Offender, komunitas punk. Terus Young Offender, mereka tuh junior-juniornya sering ngumpul di rumah gua dulu waktu gua pulang dari Australia. Terus nongkrong di situ kan, rumah gua dulu kayak base camp gitulah. Ya mereka udah mulai ngeband di situ waktu gua pulang tuh, lagi kan zaman-zamannya The Strokes, White Stripes gitu kan, lagi tau kan, lagi bawa-bawain gituan tuh dia tuh. Terus gua kayak memandang remeh gitu, apa sih lo gitu. Terus sementara gue juga lagi mencoba bikin band lagi, karena gue di Australia tuh nggak ngeband sama sekali. Pulang ke sini malah kebalik, malah males, nggak berhenti ngelukis sama sekali, malah ngeband, malah pengen ngeband lagi gitu kan. Nyari orang nggak ketemu. Ternyata suatu malam Ruli sama teman-temannya pulang habis rekaman di Doors gitu, studio. Di Doors ya? Super Glad. Terus ngasih gue CD gitu, dengerin nih CD gue yang baru bikin. Pas gue dengerin, anjing keren dulu. Cuma gue belagu gitu kan, cuma shuffle gitu, oke juga. Cukup. Padahal dalam hati gue, anjing keren. Jadi pengen sabotase gitu. Kok gue nyanyi lebih keren ya dalam hati gue kan. Berbelok lah. Iya bener juga, lo nyanyi ya maksud gue. Tapi lo emang ada darah seninya nggak sih Bang? Maksud gue, kan lo bisa nyanyi nih, terus lo seni lukis juga gitu. Lo tuh ada darah seninya nggak sih dari orang tua? Nggak ada sih, bapak ibu tuh nggak ada yang, bukan orang seni ya. Iya, bapak gue juga cukup penikmat musik aja. Kalau dengerin musik ya dia dari muda, dari gue kecil dulu. Dengerin standar, Beatles, Rolling Stone gitu kan, Led Zeppelin. Jadi nggak ada yang berkesenian sih. Tapi yang nge-influence lo tuh siapa sih maksud gue? Tapi dia, bapak gue tuh almarhum, memang kayaknya punya mimpi untuk pengen ngeband, karena kita tuh satu saat, dia yang dulu ngeband juga waktu mudanya ya. Cuma bukan gue selalu pernah diajak ke tempat latihannya, cuma ya gue sketchy gitu ingetannya karena masih kecil gitu kan. Dulu juga di Tanjung Priuk tinggalnya, gue nggak tahu waktu itu dia ngebawa gue di studio mana gitu sama teman-temannya gitu kan. Terus yang gue inget kayak cuma ruangan kecil, gondrong-gondrong orangnya, terus kadang ngebul asap rokok gitu. Terus dia ngebeliin kita
si Ruli drum, gua gitar, si yang paling kecil piano. Keyboard dulu. Dengan harapan kita semua belajar, dan gua juga diikutin les gitar dulu gitu kan. Gitu. Ruli diikutin les drum. Kita dua-duanya yang kayak Uli masih ngejalanin sekenanya lah. Gua udah nyerah sama sekali karena nanti gua nggak bisa nih. Nggak begini-begini, malas gua gitu. Yang paling kecilnya tuh sampai sekarang main piano gitu. Terus dia juga, bapak gue yang ngajakin kita nonton musik, apa konser gitu. Konser pertama gue inget banget, dia ngebawa gue ke konsernya Mick Jagger di Istora. Di Istora, karena dia dulu kerja di Aero Production namanya dia. Itu kan perusahaannya dulu ada konglomerat Typhoon namanya Setiawan Jodi namanya. Setiawan Jodi. Dia kan punya banyak perusahaan, dan sebenarnya dia punya perusahaan perkapalan. Bapak gue kerja sama dia di perusahaan perkapalan itu, tapi dia buka cabang Aero Production which is IO. Ambil si Mick Jagger karena temennya kan. Gue dibawa tuh karena setiap dia bikin acara di Aero dia pasti ikut tim produksinya gitu. Jadi gue beli di belakang panggung tuh. Wah, keramaian belakang panggung lagi. Ada Mick Jagger. Gue ngeliat nggak deket lah, dari jauh gitu kan. Terus gue lagi kecil, gue udah tahu musik Rolling Stone gitu, cuma baru ngeliat, oh ini orangnya. Gue lagi cuma gue bingung, nih orang kok kayak, kan orangnya kemayu gitu ya, kayak bencong kelakuannya sebenarnya, flamboyan gitu ya. Flamboyan gitu. Cuma pas jalan panggung anjing, jadi kayak jadi galak gitu kan. Itu gue salah satu momen revelation tuh, kayak anjing pengen kayak begini nih. Satu stadion nyorakin, gila kayak gitu. Itu nge-trigger lo ya, maksud gue. Salah satunya mungkin ya untuk ngeband juga. Tapi era lo tuh dulu mungkin gue masih zaman SMA kali ya, sama SMP lah. Era-era The Brandals naik tuh. Emang semua band tuh lagi de semua tuh. The Brandals, The Upstairs, The Milo, The Sastro, The Miskin, semuanya de semua tuh. Cuman maksud gue di era itu tuh yang bikin The Brandals naik tuh apa sih Bang? Maksud gue, apakah lo emang dari komunitas atau lo emang lempar ke label gitu? Ada faktor guenya sih kayaknya. Maksud gue enggak. Menurut gue Brandals itu lahir selain faktor keberuntungan udah pasti ya. Kita tuh beruntung dia ada di waktu yang tepat dan di era yang tepat gitu. Tapi juga itu awal 2000-an ya kalau nggak salah ya. Kita lahir di saat era dimana menurut gua ada gelombang kebangkitan Renaissance, kalau menurut gua nyebutnya dari berat. Renaissance tuh kayak kalau mungkin bahasa modern postmodern. Elemen yang udah ada di recycle lagi dan disajikan lagi dalam bentuk yang lebih baru gitu kan. Nah, menurut gue itu tuh gelombang kedua Renaissance independent scene musik Jakarta. Yang pertama di tahun 94, mungkin 91 ya, 1994 lah gitu. 1994 itu kan yang metal, poster cafe gitu kan, yang masih bawain lagu-lagu cover gitu. Tapi di 2001 itu udah lebih mungkin karena era itu mati suri di tahun 99 waktu itu kan, yang ditandai dengan meledaknya ska. Ska-nya yang ska udah mutasi aneh gitu lah. Melayu gitu-gitu, terus orang kayak kok jadi kayak begini, daerah menguap sendiri, hilang, dan digantikanlah sama generasi baru ini nih. Which is ya itu tadi, bermunculan nama-nama kayak The Upstairs, Saja Makat, Seringai, Brandals, yang berkumpulnya di Bar Blues waktu itu, di Menteng. Secara nggak sengaja tuh, karena kita waktu itu dipersatukannya sama sahabat kita namanya Yunis Nuh, dia yang suka nongkrong situ, ada bikin acara, kenal ya, di satu ini bikin acara di sini, jebret, tiba-tiba kita ternyata ada teman-teman satu tongkrongan yang ada gitu kan, dan semuanya bikin musik sendiri, udah punya kesadaran kalau kita nggak bisa jadi band cover lagi nih gitu. Akhirnya masing-masing bikin lagu sendiri dan punya gaya sendiri dan punya karakter sendiri gitu. Dari situ simulanya kalau menurut gue. Tapi berarti era-era cover itu di poster cafe itu pernah manggung nggak Bang di situ? Nah, dulu kan nama Waiting Room namanya. Waiting Room di situ. Iya, ska-skaan. Sekali dangdut, sekali ngejazz. Ya emang buluk. Tapi maksud gue kan, lo pas era lo ngeband ini, lo juga sambil kerja juga nggak sih? Kan kalau ini gue agak kepo nih Bang, gue liat LinkedIn lo Bang. Oh iya. Lo kayak kerja lo kan terus nih gitu, maksudnya sampai akhir tahun kemarin juga kan lo masih kerja kan tuh.
Itu bagi waktunya gimana tuh? Soalnya kan kalau di agensi kan kayak padat banget gitu. Oh, sebenarnya gue juga nggak bisa gimana ya. Gue nge-treat kerjaan, nge-treat aktivitas gue tuh begini loh kalau gue persepsinya. Ngeband itu pekerjaan utama gue, ngantor sampingan. Oh, saya jawabnya ngantor ya. Dibalik ya? Jadi dibalik. Gue suka tuh. Gimana caranya supaya aktivitas ngeband, karir bermusik gue nggak diganggu sama kerja kantor. Oh, gitu mindsetnya. Oke. Makanya kalau lihat portfolio gue tuh di satu perusahaan biasanya cuma setahun, setahun nggak panjang, karena gue nyari tempat yang bisa mengakomodir jam bermusik gue. Oh gitu. Jadi kalau udah mulai ribet dikit, recet dikit gini-gini, ya gue tinggal aja udah. Iya, makanya gue tuh mikir kan yang baru gitu. Kayak The Brunas tur kemana gitu kan, itu kan lama ya maksud gue. Oh, tapi kita nggak pernah tur jangka panjang gitu. Oh, nggak pernah jangka panjang ya? Gue pikir kayak lo tur sebulan gitu di mana gitu keliling Indonesia, belum pernah ya? Itu pernah, cuma nggak sering ya. Itu dulu waktu awal-awal doang justru. Awal-awal karena waktu itu masih belum pada kerja. Gue kan mulai di Ogilvy 2005 nih di karir di iklan gitu ya. Brunas tuh dari 2003 gitu. Jadi tentang 2 tahun itu baru kita sering ikut ke luar kota gitu ya. Tapi begitu kerja kantor udah. Kita cuma ambil yang weekend aja, Jumat berangkat, Minggu pulang gitu. Kayak anak-anak seringnya berarti ya? Iya. Kayak gitu kan ya? Iya. Hampir semuanya kayak gitu sih dulu. Iya. Pada sampai sekarang gue rasa pelaku-pelaku musisi independen tuh mereka menyokong infrastruktur dan juga resource-nya finansial tuh dari kerjaan daily mereka. Gitu. Ya kayak Bang Lembu juga gitu kan ya, itu efektif. Karena menurut gue industri musik kita nggak didesain untuk nguntungin musisinya sih. Gitu. Sampai sekarang apa? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan kayaknya sulit untuk berubah, kayak udah kayak comberan men. Nggak susah untuk dibersihin gitu. Itu menurut lu kenapa, Bang? Ya setupnya udah dari awal seperti itu ya. Di kita tuh, menurut gue Indonesia tuh negara yang amat sangat kaya dengan musik dan kesenian. Jadi buat kita tuh value musik itu udah sesuatu yang udah taken for granted gitu. Jadi apresiasi kita tuh sebatas kayak oh bagus dan ini mau bagian dari hidup kita ya, memang udah seperti ini gitu, nggak perlu dibayar atau disawer atau gimana gitu. Hadapin aja lah ya. Emang udah bagian gitu. Nah, akhirnya di kehidupan modernnya cuma dilihat sebagai hiburan, bukan komoditi. Oh, ya, gue sih maksudnya. Gitu. Bayang sih maksudnya. Iya sih, berarti lo menghadapi itu tuh ya udah gitu, let it flow aja lah gitu. Maksudnya lo bekerja dengan musisi, tapi lo menyokong finansial lo dari bekerja di luar musisi gitu. Atau misalkan yang tadi lo bilang kan, pekerjaan utama lo tuh sebenarnya musisi gitu loh. Yang lain tuh sampingan gitu loh. Itu tuh pekerjaan harian untuk menghidupi musisinya. Iya, betul kayak gitu. Tapi nggak biar gitu aja sih, dalam artian kita berusaha ngambil kontrol traffic flow revenue-nya ke kita. Makanya gue menetapkan dari awal, dari hari pertama The Brunas dibentuk tuh, dari hari pertama The Brunas dibentuk tuh, semua aset musiknya, aset kreatifnya itu kita pasti punya kita, nggak dilempar ke label, dilempar ke sini gitu. Semua master rekaman punya kembali lagi ke kita gitu. Karena menurut gue itu at least the least that we could do itu ya itu sih, biar nggak disalahgunain atau malah dipergunakan sama industrinya, mesin industrinya. At least aset-aset kreatif punya kita nih gitu. Betul. Gue sebenarnya ada pertanyaan yang gatel sih, pengen gue tanya Bang. Apa tuh? Lo kan ada band juga kan tuh, Ziggy Zaga. Apa? Taruh dulu kok gatel. Ada. Lo ada band juga kan Ziggy Zaga. Nah, itu tuh gue agak gatel karena pas tiba-tiba ya Atta Halilintar gitu datang dengan lagunya Ziggy Zaga gitu. Lo keganggu nggak sih? Maksud gue
Oh enggak dong, orang Atanya langsung nelfon gua kok. Langsung nelfon lu? Iya, pakai nama lu buat judul lagu gue, silakan. Siap. Kagak deh. Siap. Enggak. Gua enggak ngerti gua juga, tak tahu kan kalau kita bikin band itu dari 2015 ya. Nah, dia kan dia nongol tahun berapa sih kalau 2000? Jadi duluan gue tak ya, sorry. Tapi enggak, gue nggak ada masalah sih. Dan kayaknya dia juga nggak masalahin juga lah gitu kan. Orang beda entitas kok gitu. Yeah. Bahkan gue bikin meme-nya waktu itu, jadi dia kan ada foto di sekeluarga tuh, rame-rame. Terus sama drummer gue diganti mukanya jadi muka kita semua. Mau dibikin kaos dulu tuh mah nggak sempat sampai sekarang. Malah jadi lucu-lucuan aja ya buat lo. Iya lah, bodo amat. Oke. Itu doang sih sebenarnya gue gatel pengen nanya itu tadi tuh. Iya. Ganteng banget ya. Gak soalnya kan tiap search jadinya kan keluar yang Atta. Iya sih, gue juga kalau Ziggy Zaga. Kalau nggak itu ada rapper dari Afrika. Rapper dari Afrika juga? Ziggy Zaga juga namanya. Oh, tapi itu jauh ya. Jauh ya? Iya. Secara trending kan ya. Pas nge-search tuh jadinya yang paling di atas tuh itu gitu loh. Oke nih Bang Eka keganggu atau enggak nih? Malah, nyari ilhamnya gue sampai sholat tahajud gitu loh. Tapi itu masih aktif Bang? Sekarang sih lagi berhenti dulu kan, lagi ngurusin Berandas dulu nih. Tapi kayaknya tahun ini mulai mau diaktifin lagi. Mudah-mudahan aja ntar itulah. Tapi panjang sih, gue sebenarnya abis ini mau siapin album solo. Album solo? Jadi penasaran nggak Bang? Iya lah. Ada rekaman nih Bang? Ya gue ke kota Solo, foto-foto jadi album. Ya materi solo gitulah ya. Udah ada beberapa lagu disiapin, cuma si Berandas dulu deh dikelarin nih satu-satu gitu, karena udah motor juga dulu kita ntar habis Lebaran nanti motor. Oh, itu kemana Bang? Jawa Bali dulu lah. Jawa Bali. Nah, gue punya pertanyaan lagi nih Bang. Lo tuh tipe orang yang kalau ada masalah nih ya, ini lebih ke general aja sih, maksud pertanyaan general ya. Oh, penyakit mental. Iya. Mental condition. Milenial sekali loh. Ya, jadi gini. Lo kalau ada masalah nih ya, maksud gue tuh lo orang yang hadapin saat itu juga, atau lo kayak udah deh gue gak usah terlibat, mending gue jalanin hidup gue aja, masalahnya udah biarin gitu. Lo tipe yang kayak gimana nih, face it atau yang udah gue tinggalin aja masalahnya, gue punya kehidupan lain kok. Ini masalah apa dulu tapi nih, kalau masalah berhubungan sama hidup kalau gue kayak gitu mendingan buru-buru dikelarin sih. Daripada di face it aja ya. Iyalah. Biar gue bisa masuk nih. Siap. Face on untuk menghadapi masalah-masalah di muka. Masuk. Mulus. Boleh. Licin. Mungkin dari Abang Andre ada pertanyaan nggak sih? Maksud gua nih si Andre ini dulu skripsinya tuh ngomongin skena Bandung Bang. Jadi dia riset. Oh iya? Gue pernah ngambil skripsi itu tentang ini Bang, skena independen. Jadi gue tarik kesimpulannya ke gimana sih, maksudnya band independen ini bertahan gitu di bawah skena arus besar gitu, kayak label major lah anggap aja. Ya jadi maksud gue yang bikin gue penasaran sih, yang pengen gue tanyain itu lebih kayak gimana sih kayak band-band contoh kayak misalnya The Brandals gitu, dia tetap eksis itu karena apa gitu? Apa karena punya massa atau fans loyalis? Iya, loyalis, atau dapat support dari apa untuk bisa tetap eksis sampai sekarang gitu? Sebenarnya itu partikel yang muncul setelah bandnya bergulir ya. Kayak gitu, karena lo bisa nemuin alasan-alasan untuk maju itu kalau misalnya band lo berhasil gitu, dalam artian kalau bilang ada pengikutnya, ada follower, ada apalagi tadi semua alasan-alasan itu kan terjadi setelah band lo publish keluar dan ada respon gitu kan. Tapi menurut gua alasan pertama banget kalau lo pengen berhasil dalam industri musik walaupun dalam skala independen, ya lu nya mesti mau dulu. Gitu. Berarti dari kesadaran diri sendiri dulu. Iya. Sekarang kan udah jadi era dimana lo digaung-gaungkan jalani passion lo, passion lo apa gitu kan, kejar mimpi lo, menurut gue tuh jargon semua sih. Tapi maksud gue lo nggak bisa sih gue cuma pengen jadi musisi terus ngejalaninnya kayak happy aja. Era ini nggak bisa kayak begitu di era sekarang ya gitu. Itu tuh lo cuma bisa berhasil kalau lo ngerasain itu udah emang panggilan lo, calling lo gitu. Musik tuh udah di dalam embedded dalam DNA lo gitu. Dan lo
kalau jatuh gagal lo bakal bangun lagi, lo bakal nyoba lagi. Benar. Kalau sekarang tuh kebanyakan anak sekarang jatuh gagal, ya gue coba yang lain deh. Udah nyerah. Iya, karena kalau bisa gue kasih apa ya, maksudnya gambaran lah, pandangan lah ya dari gue. Mungkin karena sekarang serba mudah kali ya Bang ya, maksud gue. Iya. Ini instan jadinya. Iya, jadi benar. Instan semua gitu. Ada satu artikel menurut gue yang di dalam semua lini kerjaan, dalam semua lini aktivitas yang dieradikasi, justru menurut gue itu kerugian terbesar, which is proses. Kayak gitu. Jadi semuanya kalau dipermudah, lo mau bikin, nah kita ngomongin konteks musik ya, lo mau bikin musik sekarang udah bisa di kamar, bikin dari software, jadi dalam beberapa jam langsung bisa di-publish di upload Spotify. Ya. Menurut gue itu ya nggak apa-apa sih, bagus juga gitu, karena hasilnya juga bisa pertanggungjawaban. Ada banyak lagu yang keren banget diproduksi sama musisi bertalenta gitu ya, cuma prosesnya jadi nggak ada gitu. Jadi buat musisi generasi baru ini, proses di mana dia harus memperjuangkan dan memandang value dari musik itu berharga, itu jadi berkurang gitu, karena bikin aja cepat, rilisnya cepat. Kalau kata Bang Ale kemarin, ide-idenya prematur gitu, tapi banyak ide prematur yang udah langsung diupload aja gitu. Mungkin bisa gitu, tapi kalau melalui proses kan dia bisa ngeliat dan ditinggalin dulu, dibalik lagi, revisit lagi, terus di ini lagi, plus juga harus ngelewatin kegagalan. Itu harus mutlak gitu, dan kegagalan tuh harus terjadi dalam hidup lo, kayak gitu. Kalau nggak terjadi berarti ada yang salah dalam hidup lo, kayak gitu kan. Dari situ lo ntar akan belajar, kayak oh ternyata gue di sini ya, ininya, ulang lagi, riset lagi, usahanya jangan keulang lagi, kayak gitu. Itu yang menurut gue yang hilang sih dari proses berkreasi sekarang gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke desain nih Bang. Kalau menurut lo nih, lo sempat lihat nggak sih kayak IG stories, sosial medianya Aum gitu? Pernah udah lihat belum sih Bang? Maksud gua kayak isinya kayak apa, terus atau commerce-nya segala macam. Kemarin Mafil sih udah dikasih lihat link, terus yang pertama gue lihat adalah rapih gitu kan. Oh, rapih. Apa proper, dan ya karena lo naturally produknya body product ya kan, harus kelihatan presentable dan steril gitu, ya bersih lah dan bisa bertanggung jawaban. Jadi ya impresi yang gue dapet itu gitu. Saya gue lagi minta approval nih Bang sama lu nih sebagai creative director misalkan. Menurut lo apa yang kurang nih, atau mungkin apa yang mesti dipertahankan atau di add on lah, ditambah? Gue tadi gue bisa ngobrol-ngobrol Phil juga, gue belum nggak jujur belum sampai detail apa nih produknya apa, terus apa ini ingredients apa gitu-gitu, dan juga kayak value-nya apa, terus juga karakternya kayak gimana gitu kan. Tapi assuming kalau kita ngomong tentang produk industri produk body product gitu, Indonesia itu kan kebanyakan yang paling obvious tuh semua orang penggunanya punya kulit putih. Padahal putih itu belum tentu sehat. Iya, betul. Jadi tadi udah dikasih tau sama Phil, ya kita sih sebenarnya lebih objektifnya lu pengen bikin penggunanya punya kulit sehat, which is itu yang menurut gue yang ideal kayak begitu gitu, bukan ya itu ya punya kulit putih itu belum tentu sehat gitu. Jadi menurut gue gimana supaya persepsi itu dulu tuh, lo kulit sehat tuh bisa dicapai dengan cara apa sih, dan udah jelas kan nggak harus mahal gitu kan. Persepsi sekarang produk-produk tuh mahal lah gitu, dan nggak terjangkau, tapi mudah-mudahan sih itu yang bisa diakomodir sama Aum gitu. Mungkin untuk startingnya ya, sebelum ke arah mau jadi kulit putih atau gimana, lo bisa pakai wash on nih ya, lo bersihin dulu muka lo dari debu-debu polusi di jalanan. Masuk ya. Ini gel apa foam apa? Ini tuh facial wash. Liquid. Jadi, liquid jatuhnya. Jadi sebelum mandi gitu kan, cuci muka dulu pakai ini, wash on ini gitu loh. Jadi ini sih startingnya ya, sebelum lo pakai layering yang lain gitu kan. Lo bisa mengawali hari lo dengan wash on, membersihkan semua debu-debu polusi di jalan, dimanapun di hatimu, pakai wash on. Cakep. Jalannya udah lancar. Oke,
Paling kalau dari gue sih udah cukup sih bang pertanyaannya, mungkin dari Abang Andre. Soalnya dia sebenarnya gini bang, dia anaknya cool banget dan pemalu, tapi begitu ini pasti nih lo pulang pasti banyak pertanyaan. Waduh, justru sekarang dong. Sekarang dong Dre. Kalau lewat WhatsApp satu pertanyaan goceng dong, goceng. Apa ya, mungkin yang pengen gue tanyain sih lebih ke ini sih bang, maksudnya kayak The Brandals tuh muncul tuh 2000 berapa sih bang? 2001 terbentuk kan. 2001. Sorry, iya, tapi mereka kayak tuh mulai sama gue tuh 2002. 2002. Itu prosesnya tuh dia rekaman sendiri ya berarti bang ya? Kita rekaman sendiri ya. Rekaman sendiri. Di The Doors. Di The Doors. Nah dari situ gimana sih bang orang-orang tuh bisa kenal sama The Brandals gitu awalnya? Dari panggung pertama The Brandals misalkan gitu. Oh enggak, mungkin lebih ke atensi kali ya? Iya, atensi. Pas lo manggung tuh atensi audiensnya tuh gimana gitu? Mungkin itu ya mau lo tanyain bang? Iya. Ya. Oke. Jadi gue dulu tuh dari pertama bentuk mungkin ditariknya dari pertama pulang dari kuliah dulu ya, nyampe ke Jakarta tahun 2001, terus yang pertama gue tanya nonton gig underground di mana sekarang? Gitu kan gue cari band lah gitu kan, pengen nonton band gitu. Karena gue juga di Australia dulu lebih jadi penikmat, bukan ini ngeliat ngeliat band live gitu kan. Terus si adik gue tuh si Irul bilang, belum ada gitu-gituan sekarang gitu, kayak poster gitu. Iya belum ada, dia bilang. Lo kalau mau gitu-gituan ya kayak gig punk, dia bilang gitu. Yang kolektif, Pak Kentrung yang yang busuk-busuk dekil-dekil gitu, dia bilang. Itu juga kayak biasanya dia kayak biasanya tuh kolektif di jalanan lah, apa di youth center, apa di GOR gitu-gitu. Wah gue bilang nggak ada yang ini lagi, nggak ada, dia bilang gitu. Dari situ tuh kayak wah kayaknya ngeband lagi asik nih gitu kan gitu. Tapi ada satu oase yang menurut gue yang masih produktif ngasih wadah buat musisi-musisi dan band-band untuk tampil di KJ waktu itu. Ya memang dia kan memang udah tradisi ya turun-temurun di situ kan. Bakar-bakaran lah apalah gitu. Karena gue diajak situ tuh sama temen gue nonton bakar-bakaran. Itu tahun berapa tuh? 2002 awal ya, 2002 awal ya. Gue lihat tuh bakar-bakaran malam itu. Terus dari semua band yang main biasa punk, Britpop gitu kan. Ada satu band yang naik nih, terus pakai yang vokalisnya pakai celana merah ketat, kaos kutungan, rambutnya jambul, celana penonton gitu kan, udah ngomong tatat-tatat, pakai penonton di celah sama dia. Tapi kan maksudnya itu pasti teman-temannya juga di KJ kan kalau manggung gitu di celah kan. Terus bawain lagu jajar-jajar upstairs nontonnya, anjir gue kaget. Iya, bawainnya post-punk begini. Dulu kan belum ada kayak begitu kan. Jangan kan di Indonesia, di luar negeri aja nggak ada. Anjing gue kaget di situ sih. Di Australia aja nggak ada kayak begini gitu. Gue kaget. Nah dari situ gue kayak pengen bikin band. Jujur gue terinspirasi di upstairs tuh. Ada mulai Kasak Usuk, terjadi di Brandals. Dan karena gue ngelihat kayak ini kayaknya kalau ngelihat dari indikasi di IKJ, indikasinya bakal bergerak ke lebih akan band-band yang akan tampil itu kan lebih ke lebih orisinil lagi. Karena hampir semua yang gue lihat situ udah nggak bawain cover lagi. Malam itu gue ngeliat ada Kebunku malam itu. Terus apa lagi yang gue lihat? Ada band namanya Liga Bahenol, dangdut-dangdutan gitu. Pokoknya hancur deh, bukan hancur dalam arti bagus ya. Kayak eklektik gitu. Ini bawain ini terus semuanya pada beda lagu sendiri. Anjir udah kayak begini ya gitu. Jadi kalau gue mau game plan-nya kalau mau bikin project musik harus orisinil. Akhirnya bareng sama The Brandals ini. Dia juga udah bikin lagu sendiri kan. Mulai tuh gue sejak gue diterima jadi vokalisnya mereka, gue bikin tuh strateginya kayak gitu. Nih nggak bisa nih kita begini nih. Gue pas kapan juga ngelihat kayak dibawa ke nggak sengaja nonton di mana sih sebelah gedung DPR tuh apa ya? Gue juga lupa lagi. Bukan Taman Ria yang gedung pameran itu loh. Gedung kesenian. Hah? Bulungan. Sebelahnya gedung exhibition, kok gue lupa sih. Balai Nasional. JCC. Oh JCC. Dulu bukan JCC, namanya balai apa lah gitu ya. Ada gue ikut ke kayak di temen gue jadi liputan wartawan gitu, fotografer, terus kayak
pesta provider gitulah gitu. Ada satu band lokal gitu, band rock gitu kan. Wah, jajan. Coba begitu kelarnya, selamat malam semuanya, gini-gini, kita dari ini, terima kasih udah gitu. Sopan nih, sopan banget ya, gitu kan. Era gue dulu slang nih manggung, kalau dateng manggung mabok, wah berantakan. Atau siapa lah gitu kan, ini nonton kok kayak nggak substansial begini gitu. Jadi gue bilang, ini mesti dirubah nih. Jadi gue waktu itu juga ada film dokumenter Sex Pistols, The Filth and the Fury namanya. Gue lagi demen banget terus, ini mesti bikin band yang memprovokasi, yang kalau orang nonton lo nggak bakal lupa, ada konsepnya, dan harus punya karakter. Akhirnya kita ngebawa karakter mau jadi kacanya Jakarta gitu. Jakarta nggak kayak begitu gitu kan. Gue dulu naik Metro Mini turun-turun, ketemu copot segala macam, orang digebukin gitu kan. Jadi itu yang kita bawa. Akhirnya kita bawa konsep itu. Mungkin itu yang jadi karakter kenapa kita cepat menarik perhatian waktu itu. Karena kita udah bawa, kita nggak cuma main musik tapi udah bawa konsep. Gitu. Formulanya udah ada ya, udah prepare lah ya. Iya, jadi packaging audio visual jadinya. Jadi lo nggak cuma main band aja, tapi lo bawa misi. Gitu. Audio visual dan intrik sosial yang dimasukin. Itu juga ya secara lirik ya, iya, secara tematik gitu. Terus kita dandan, kalau dulu kan ngeband ya gitu aja gitu, nggak kayak orang mau pergi kuliah apa mau ngantor gitu kan. Terus kita dandan ya, gue bilang gitu. Terus satu-satu gue dandanin tuh anak-anak gitu. Kita ngambil reference Sex Pistols, The Clash gitu kan. Jadi udah pas genjreng udah jadi satu packaging yang pas ya. Iya. Maksudnya audio visualnya udah mendukung lah gitu. Iya, mungkin itu kali yang maksud gue, kita ada effort sedikit untuk, nggak sedikit juga sih, banyak gitu kita. Sampai dulu gue tuh sampai belanja baju bekas ke Poncol, ke Pasar Baru, ke Senen, nyari-nyari baju-baju aneh. Gitu. Banyak ya, banyak. Iya, jadi itu kan lu mau dandan skinhead, mau dandan reggae apa ada. Mau jadi apaan kayak bengkel, mekanik ada semua. Jadi kita beli situ. Dandan, manggung gitu. Manggung gue mabokin dulu semuanya. Dan sadar loh. Makanya anak-anak IKJ banyak tuh yang aneh-aneh bajunya. Belinya di Senen semua kan, deket soalnya kan. Iya. Itu juga maka secara environment, lingkungan mereka memang kreatif ya. Jadinya kebawa ke cara bermusik mereka gitu. Iya. Oke, mungkin sekarang gue mau nawarin ini sih Bang. Maksud gue mungkin untuk menjalani hari-hari lo ya, nih cara Haum, mungkin lo bisa pakai wash on, bisa pakai wash on dulu nih Bang, yang tadi gue bilang startingnya untuk lo cuci muka gitu. Lo bisa memulai hari lo dengan ini, mungkin kalau misalkan hari-hari lo buruk gitu di pagi hari, atau mungkin lo malas mandi, cukup pakai wash on aja nih ya, untuk cara ini sebenarnya cara Haum untuk beraktivitas sih dengan wash on ini pertama ya. Iya. Terus abis itu lo bisa pakai ini face on gitu loh. Jadi setelah lo cuci muka nih bersih, nah lo pakai face on untuk moisturizernya nih gitu. Jadi lo bisa memulai hari lo nih dengan dengan maksimal gitu. Karena face on itu buat menghidrasi muka sih lebih tepatnya. Iya, apalagi kita udah makin berumur tuh muka udah mulai longsor ya kalau gue bilang ya maksudnya. Jadi jadi agak kering nih bisa melembabkan lagi sih, maksud gue proteksi sih jatuhnya ini gitu. Untuk produk-produk yang lain nanti mungkin kita akan tawarkan ya off the record ya Pak. Siap, bisa. Ini cowok cewek bisa? Oh iya jelas, ini bisa cowok cewek gitu. Ini salah satu buktinya nih. Pengguna newcomer kan dia kan, maksudnya newcomer di sini. Cowok tomboy benar juga. Cowok tomboy. Oke, mungkin sebelum closing nih Bang, ada pesan-pesan nggak maksud gua buat industri kreatif? Karena kan lo selama ini kan berkecimpung di dunia kreatif juga nih. Buat netizen di luar sana? Di luar sana apa di dalam? Oke. Untuk pelaku industri kreatif, entrepreneur lah ya, gitu kan, misalnya kayak Haum begini, dan juga mungkin nanti entity lain gitu yang mau memproduksi, ya kembali lagi ke menurut gue tadi yang faktor paling penting itu proses tadi ya. Jangan terburu-buru pengen dapat hasil atau pengen dapat outputnya gitu, tapi kalau gue lebih prefer lo persiapan dulu yang mateng, pergunain capital atau modal lo, dan modal udah bukan dalam arti financial aja ya, dalam arti struktur segala macam, start kecil dulu, pasang target yang kecil dulu kayak gitu. Jadi
jangan melebihi apa yang ada dari kapasitas lo kayak gitu. Jadi apa yang kita punya maksimalin dulu apa yang ada. Terus juga ini salah satu elemen penting juga adalah lo mesti ngeker spesifik audience lo yang mana yang mau lo serving gitu. Jangan mencoba untuk mau catering semuanya, tapi caker dulu yang mau lo kasih solusinya apa, dan harus solution based, dalam artian lo cari isu dari masalahnya dari si audiensnya apa, baru lo create produknya untuk ngejawab masalah itu kayak gitu. Menurut gue itu yang paling efisien sih kayak gitu, efektif dan efisien. Jadi itu tadi, start small, cari audiensnya, cari isunya dulu apa, dan nanti dengan lo cara menjawabnya nanti baru akan generate capital, ada goal-goal yang bisa tercapai lah gitu. Oke, mantap. Intinya adalah fokus. Kemana? Oke, itu tadi cara Haum kenalan sama Bang Eka Anas. Iya. Mungkin kalau nanti kita mau kenalan sama siapa lagi ya, gitulah. Stay tune aja ya, oke? Bye. Assalamualaikum.